kalau kayak gitu Pak, ada nggak semacam pemaparan? Ya udah sejak zaman bagus itu udah. Penyelesaiannya kan Jabodetabek, hulu hilir. Jadi kalau dipaparkan ya oke lah gitu ya udah selesai. Indikatornya itu aja, parameternya. Kalau kemudian Udah bilang kalau Pak Ari ini, saya ke Malang gitu Pak. iya. Dia naik pesawat malam dari Surabaya. Iya. Pas Malang pulangnya pergi ke Malang, pulangnya dari Malang ke Surabaya. Jadi kita khawatir tuh 2 jam lewat macet atau apa kan. Iya. Seperti Pak. Dikasih mau yang nginep aduh. Ya. Saya paling malas namanya nginep keluar kota. Kalau bisa pulang tuh biar Pesawat yang nggak ada lagi yang saya ya. Malang nggak ada, justru Surabaya yang ada sampai malam kan. Oh. Memang saja itu dari Malang ke Surabaya belum pesawat semua. Ya, Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi dia barusan ngobrol sama Pak Ari. Gue terima kasih sekali Pak kita bisa dikomunikasi hari ini. Kita singkat aja Pak, saya coba tadi untuk yang lain. Maaf ya telat Iya, ada nggak undangan apa-apa. Pak Gubernur Iya. hujan. Itu macet terus. Jadi nggak, hujan itu nahan tamu kan nggak pernah pulang DPRD. Jadi dipaksa ngobrol itu. Tadi berteduh ya. Karena hujan nggak bisa pulang semua. Iya. Jadi Pak, ini kita di Asportina ini mungkin sedikit Udah lama ya seperti ini ya. baru tahun kedua Pak. Tahun Iya, kedua, jadi iya. Asosiasi Peranakan Tionghoa ini tahun kedua. Di dalamnya ada Bu Nina Tanjung, ada yang di dalam pengurusan ada Saya ketua umumnya beliau nih, Oh, sekarang ya. Andrew, kemudian ada Chris ya. Chris Panji. Oh, ini peranakan Tionghoa ini nggak semua turunan Tionghoa juga terlalu campur ya. Kalau karena kita melihatnya budaya ini budaya Indonesia sebenarnya bukan budaya orang lain. Jadi semua yang di dalam Yang pemerhati kebudayaan ikut. ya, jadi banyak akademisi, dosen-dosen, sejarawan, seniman. Ini bukan ormas Pak, jadi ini kecil kelompok Organisasi budaya. organisasi budaya, fokusnya di budaya, jadi nggak masuk politik, nggak masuk ke Ya seperti inti lah ya. nggak. Itu besar sekali itu, besar sekali. SMTI. Besar sekali. Itu sampai cabang itu bisa buat partai gitu. Bisa berpartai. Enggak masuk enggak. Tapi memang dari inti ada beberapa yang membantu kami sih, ada Dewan. senioritas dewan. Inti dan SMTI dua-duanya. Ini masih lambang apa? Lambang. Oh, saya bersesuaian Hanas. Oh. Lulus Lemhanas. Iya. Oh, lulus ya. Jadi organisasi aimingnya memang hanya untuk pelestarian dan pengembangan budaya peranakan Tionghoa. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, Pak Basuki mohon izin, asosiasi juga adalah anggota dari Federasi Peranakan Tionghoa. Jadi ternyata di negara-negara lain ini kami juga baru tahu bahwa ternyata di negara-negara lain itu ada asosiasi peranakan Tionghoa. Nah, rupanya mereka juga selalu mengadakan konvensi each year, setiap tahun. Nah, kalau kita bicara mengenai misalnya asosiasi peranakan Tionghoa di Singapura, kita bicara rangka tahunnya cukup lama. Mereka usia udah rata-rata di atas 70 tahun. Kalau Singapura udah 100 tahun. Nah, jadi sebagai ketua umum saya berkesempatan 2 kali ikut konvensi. Dan saya terkejut sekali waktu ikut konvensi, ternyata acara-acaranya itu sangat Indonesia, Pak Basuki. Jadi contohnya, waktu saya lagi gala dinner di konvensi, satu meja dengan saya, kami menyebut ketua umumnya itu presiden asosiasi. Nah, ada ibu-ibu presiden dari asosiasi peranakan Australia. Terus tiba-tiba dia tanya ke saya, gitu, Andrew, Jakarta is Batavia, right? Saya bilang, yes, man, Jakarta is Batavia. Saya tanya lagi, kenapa ibu tanya itu? Terus dia bilang, enggak, soalnya kakek saya sebelum kami hijrah ke Australia, dulu dari Batavia. Nah, itu yang menjelaskan, saya dengan konjen, waktu itu saya ingat sekali di Penang, saya dengan konjen Indonesia, kami berdua terkejut sekali, karena ketika mereka ada ragam seni segala macam,
itu musiknya musik Padang. Yang dinyanyikan lagunya Injit-Injit Semut, Bengawan Solo, Burung Kakak Tua. Saya lihat seorang bule Australia yang tidak bisa bahasa Melayu sama sekali, tapi begitu fasih lancar menyanyikan lagu Burung Kakak Tua. Itu Burung Kakak Tua. Saya terkejut gitu. Dan ternyata waktu di rapat asosiasi, pas kebetulan Indonesia hadir, saya sudah sebagai perwakilan resmi dari Aspertina. Mereka bilang kalau untuk jadi anggota federasi internasional biasanya ada tahun percobaan. Tapi ini special case, mereka bilang. Indonesia finally join us. Dia bilang. Dan karena ini Indonesia, langsung accepted. Saya masih terheran-heran kenapa begitu, karena terjadi perdebatan di konvensi, rupanya sudah cukup lama. Mereka ingin tentukan dari mana asal budaya Peranakan. Dan seperti biasa, Malaysia selalu tunjuk tangan. Budaya Peranakan is originally came from Malacca. Tapi terus Singapura tunjuk tangan juga. No. Our historians say that Peranakan culture is originally came from Indonesia. Nah, jadi saya melihat di luar negeri betapa orang sudah menghargai begitu tingginya budaya Peranakan ini. Budaya Peranakan adalah akulturasi dari budaya Nusantara, kemudian budaya Tiongkok dan budaya Eropa. Karena hasil dari penjajahan tentunya selama ratusan tahun di Nusantara, kemudian orang-orang Tiongkok yang pertama kali hadir di Indonesia kemudian menetap lama sekali, tentu sudah terjadi banyak sekali akulturasi budaya dan melahirkan sebuah budaya baru. Saya melihat bahwa budaya Peranakan sudah diapresiasi begitu tinggi di luar negeri. Nah, sayang sekali jika kita Indonesia, di mana budaya Peranakan Tionghoa adalah salah satu dari kekayaan budaya nasional kita, nggak ada yang ngurusin seperti itu secara continuously. Nah, jadi akhirnya Pak Sony beserta kawan-kawannya memutuskan untuk sebelum bikin organisasi, bikin komunitas dulu dah. Mau lihat ini bertahan nggak sih kalau udah 2 tahun. Nah, ternyata komunitas semakin besar 2 tahun, akhirnya tahun 2011 diputuskan untuk dibentuk sebuah organisasi. Nah, waktu itu kan saya di IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Nah, saya kebetulan dikenalkan ke Pak Sony lewat Pak Teddy Yusuf. Pak Teddy Yusuf panggil, terus kenalkan saya. Saya bilang, oke deh Pak Sony, saya bantuin bikin anggaran dasar segala macam. Tiba-tiba terus Pak Sony bilang, ya udah yuk jadi ketua umumnya. Saya udah tolak tuh waktu itu, Pak Basuki. Jangan saya Pak, saya yang tua-tua aja. Akhirnya saya mau pengen muda-muda organisasi pelestarian budaya, tapi yang jaga yang ngurus tua-tua percuma lah. Jadi yang muda-muda ini jadi susah juga, muda-muda sambil kerja segala macam, jadi ya nggak apa-apa. Yang penting muda-muda, ada berapa pengurusnya? Saya ada 10 orang ya, tapi masih kerja, nggak apa-apa lah saya bilang. Yang penting peduli terhadap budaya ini. Nah, memang sekarang kalau Bapak perhatikan kan restoran Peranakan udah makin banyak Pak sekarang. Ada 5. Pokoknya bedanya ya kalau restoran Chinese pakai Chongsang, kalau restoran kebaya pakai kebaya Chin. Jadi ini juga yang mungkin Pak waktu itu pernah kita diskusi mengenai komposisi. Udah kontak kami. Ya, mereka juga bilang ini kita kayaknya salah ini bajunya, memang salah. Ya, makanan juga. Ya, Koko NGG itu kalau saya kritik itu Pak ya, kita tuh nggak ada bikin seolah-olah ada Chinese lagi. Nggak ada. Makanya itu sama seperti inti itu. Dan itu seperti inti menurut saya gitu. Lalu Pak SMTI itu menurut saya tuh bisa diperdebatkan gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Suatu kali Pak. Tahu kenapa nggak mau lembur saja ke Abang None Jakarta bisa seperti itu. Itu kan cuma di Jakarta Barat. Ya Abang None itu udah. Betul. Ya, seperti itu gitu. Kenapa nih Koko Cici juga? Koko Cici orang dari Bekasi dari mana yang kuliah di sini itu juga sesuatu yang nggak tahu ya kalau kita ngomong itu. Saya udah jelasin kemarin sama Adana itu. Suatu yang BCS. Itu yang dia. Akhirnya mereka kontak kami karena Pak Ari juga. Pak Ari waktu itu ngobrol di acara kami tahun lalu juga, terus Pak Ari langsung bilang, udah kamu kontak Aspertina. Mereka kontak kami, terus kami ajarin, oh gini loh sebenarnya budaya Peranakan, kita kasih bukunya Peranakan. Kan ada buku-buku tentang budaya Peranakan supaya mereka belajar, supaya nggak Tiongkok gitu, karena different, beda gitu. Orang-orang Peranakan yang sudah lama di Indonesia, orang-orang Tiongkok yang sekarang sudah di Indonesia sudah culture-nya agak beda gitu. Tidak makanan semua beda. Iya, makanan juga beda, custom, kebiasaan semua juga sudah sangat berbeda. Jadi saya bilang inilah ciri Nusantara, saya bilang seperti itu. Jadi memang berbeda. Nah, itu yang kami lakukan.
Nah, biasanya untuk memperingati hari ulang tahun Aspertina, kami menyelenggarakan sebuah event yang Pak Basuki tentunya sudah tahu, yaitu event kondangan ya, kondangan peranakan. Nah, event kondangan peranakan ini diadakan biasanya around sekitar Oktober atau November. Pas ulang tahun Aspertina kebetulan bagusnya tanggalnya juga tanggal sakral juga, 28 Oktober hari jadinya Aspertina. Nah, kita udah adakan tahun lalu di Hotel Mulia, hasilnya sangat baik sekali. Terima kasih Pak Hari, detik-detik terakhir udah Pak Basuki kirim. Kalau nggak kita bingung juga siapa yang mau buka. Ada Pak Hari yang menyelamatkan kami tahun lalu. Gitu, Pak Hari udah datang, dan lucunya kita pertama kali ketemu itu ya Pak Hari. Pak Hari udah duduk di samping saya kan belum pernah ketemu Pak Hari. Saya bilang, maaf Pak, saya mesti ke depan menjemput Pak Hari sebentar. Saya baru berdiri, tunggu dulu. Terus Pak Hari dulu, saya Pak Hari dong Pak. Pak, ada satu insiden yang menarik Pak, di mana dalam diskusi di Lemhanas, kebetulan saya di sana Pak. Di Lemhanas ada pertanyaan satu orang, ada 300 orang kira-kira dalam ruangan di auditorium itu. Kemudian ada satu orang bertanya tentang orang Tionghoa. Ditanya, kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Cina, di mana posisi orang Tionghoa? Nggak ada yang berani komentar. Kemudian saya berdiri, saya ingin mewakili beberapa teman yang ada di sini di ruangan ini. Terus saya katakan bahwa kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Cina, orang Tionghoa itu tidak ada pikiran yang gamang sedikit pun untuk berjuang melawan penjajah ataupun negara manapun yang akan masuk ke Indonesia, karena dia dilahirkan di sini, hidup di sini, dan ketika mati dia pun ingin kubur di sini. Tidak ada sedikit pun unsur patriotisme kepada istilahnya tanah leluhur, karena di sini orang Tionghoa adalah 100% orang Indonesia. Nah, jadi di situ Pak, kami juga masih melihat ini kejadian belum lama. Kami melihat masih banyak publik di Indonesia yang belum betul-betul memahami orang Tionghoa ini siapa sih, suku Tionghoa ini siapa. Masih merasa suku Tionghoa ini suku yang patriotismenya masih dipertanyakan. Nah, di kita ini Pak, di Aspertina, pengurus, pendiri, dan pembina Pak, kami juga tidak lagi melihat latar belakangnya. Seperti dari kami ada suku Jawa, suku Sunda, dan semua. Karena kita melihat budaya ini budaya Indonesia, bukan budaya dari punya Tiongkok. Jadi kalau orang dari Cina datang ke sini melihat budaya ini, tidak ada di negaranya, adanya di sini. Nah, itu juga bisa berdebat lagi tuh soal suku Tionghoa itu berdebat. Karena faktanya di Indonesia, Tionghoa itu melebur dengan daerahnya. Tionghoa Padang beda dengan Tionghoa Blitar. Tionghoa Jawa beda dengan Tionghoa Palembang. Betul. Makanya kalau kita memaksakan suku Tionghoa, salah. Jadi kita bisa berdebat. Ke daerah lain Pak. Karena jadi kita bayangkan ya Pak ya, Tionghoa kan kita orang dagang, orang survive gitu Pak ya. Di Belitung ada Tionghoa. Tionghoa Hokkien dengan Tionghoa Kek saja beda. Tionghoa yang nenek moyangnya Konghu saja beda. Nah, saat total Tionghoa itu digabung dengan Tionghoa Hokkien dan Tionghoa mana di Jawa di mana beda juga. Hokkien di Palembang sama Hokkien di Medan beda. Bahasanya juga sedikit-sedikit. Singkawang beda lagi Pak. Itu masalahnya. Jadi bagaimana Anda bisa memaksakan sebuah suku Tionghoa bisa seperti itu? Itu bisa ribut. Nah sama kayak ini kan misalnya pengertian orang soal gereja. Orang Islam umumnya bisa sama pakai masjidnya. Tapi dengan Ahmadiyah segala macam pun bisa berdebat. Bukan Islam macam-macam bisa berdebat lagi nih. Syiah Sunni bisa bunuh-bunuhan loh. Bisa usir-usiran dan terbukti di sampah. Ini sama kitabnya. Ini baru, tapi kan itu kan sedikit. Nah Kristen lebih kacau lagi banyak. Kalau Katolik sama kan? Nah lalu kalau orang Islam memaksa, lu gak boleh bikin gereja lagi. Terus itu udah ada gereja. Itu juga salah, dia gak ngerti masalahnya. Saya kalau disuruh ke gereja karismatik, saya bisa datang, tapi saya gak bisa nikmatin. Jujur aja, saya lebih suka yang duduk, kusyuk, dengerin yang musik tank, yang kata orang muda kantuk gitu lah. Ada yang senang tinggal itu kan. Saya nggak bisa, jujur aja. Ya saya sih bisa ikutin, tapi saya tidak merasa saya bukan ke gereja gitu. Ya kayak ikut show saja, ikut ada di gedung, hotel, mana gitu. Nah saya suka yang masuk ke gereja tuh, kursi dilipat, ada berlutut, baru ngerasa saya gereja gitu. Itu kan masalah.
Nanya Pak Ustadz di gereja itu. Tapi sama teman-teman saya ke gereja gitu kan bisa ngantuk, capek. Kita mau mulai jugrak, loncat atau segala macam. Bener Pak. Kitabnya sama Pak. Nah sekarang masa juga sama. Bener. Kalau yang nggak suku Tionghoa, ada paksakan saya Tionghoa yang mana? Iya. Tionghoa sama Jawa beda loh. Lain. Papua juga ada Pak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aja beda Tionghoanya. Betul nggak? Iya. Kita sudah bilang Cimet, kita Medan, kita Surabaya, beda gitu. Kita suka ngomong gitu kan. Beda banget. Bangka Belitung aja beda. Orang bilang Bangka Belitung sama. Enggak. Kalau kita baca lebih dalam lagi, dia punya istilahnya apa ya? Ilmu bukan topografi atau apa istilahnya? Apa sih? Nggak masuk ke suku-suku itu istilahnya bahasa Etnografi. ada saya apa itu? Melayu Bangka dan Melayu Belitung beda. Tema bedanya. Beda budayanya, bahasanya beda, ada istilah beda. Beda, benar-benar. Fisiknya hampir sama Pak ya? Fisiknya hampir sama. Belum tentu juga, dia lebih dekat ke Palembang. Ini lebih dekat ke Belitung, malah lebih dekat ke Jambi malah. Iya. Bukan ke Palembang, lebih dekat ke Kalimantan, lebih dekat ke Padang. Melayunya aja beda. Nah orang Tionghoanya beda juga, orang Bangka sama Belitung tuh beda, bahasanya beda. Bayangkan satu provinsi nih, satu residen tuh kan ada pengaruh ke Kalimantan Barat segala macam kan. Ya itu tuh masalah sebetulnya. Saya nggak bisa bahasa Pangkal Pinang. Beda. Aksennya Pak ya? Beda, dia pakai kau K, dia singkat. Nah, Chinese Melayu gabung. Tapi itu ke Mentok dan lebih mirip Palembang. Ya betul. Palembang. Mirip Palembang, jadi memang Iya. nggak bisa. Nah, Sumbaksel mirip-mirip ya, Lampung misalnya. Ya Lampung butuh orang Jawa baik masuk juga perubahan. Kita jangan bicara orang Tionghoa. Orang Tionghoa dulu saja, orang Kek, misalnya kalau sama orang Hokkien, cewek nih, Kek kalau orang Hokkien, nggak boleh pulang ke rumah mertua. Kenapa? Karena di Bangka Belitung, Kek itu adalah orang yang kuli kontrak. Jual babi orang bilang itu. Anak babi dibawa dari Tiongkok, bawa ke sini jadi kuli kontrak Belanda. Hokkien datang itu betul-betul bermodal bawa istri. Nah akhirnya yang dia datang itu tidak pernah bawa istri datang, namanya kuli kontrak. Tidak bisa bawa istri, kawin sama siapa? Kawin sama orang Bali, kawin sama orang Kalimantan, orang Melayu. Memang kamu lihat kulit-kulit kita, kalau saya nggak terlalu ikut ibu saya juga dibilang terlalu Chinese juga enggak terlalu. Karena memang kaki kita datang dulu nggak bisa bawa istri. Dia kawin sama suku Laut, suku Sawang yang di pantai itu loh, yang hitam. Kawin, tapi saudara saya ada yang lahir hitam sekali dia, dua lagi. Karena neneknya hitam. Nah itu orang Hokkien yang merasa asli, datang dari Tiongkok, suami istri, dengan turunan Tiongkok asli, nggak mau dong perangkatan seperti ini. Ini kurang asli kan? Ini kan kurang asli nih masalahnya gitu. Nah itu masalah. Coba bapak saya kan hitam, adik perempuan saya kayak hitam. Nenek saya pakai sarung. Nenek saya turunan Thailand malah. Dari Bangka. Bapaknya orang Thailand yang dagang beras. Tadi campur. Nah itu tuh masalah. Nah kalau ibu saya benar, kakek nenek saya juga udah lahir begitu. Nah, dia kakinya datang dari Tiongkok benar. Tapi generasi dulu seperti itu. Dia udah datang ke kompleks suku Sawang yang ada suku yang di laut. Itu banyak yang tahu kaki itu pakai nama 3 huruf. Jadi dia adalah hitam, dia harus ikuti. Kenapa? Karena kaki kuli-kuli kontrak dari Tiongkok dulu datang, itu tidak bisa bawa istri. Dia punya istri di sana, kawin sama orang lokal. Dan Belanda dulu pintar. Dulu tuh ada opera dari Hong Kong datang by kapal, artis Hong Kong semua. Jadi tiap malam minggu itu ada hiburan artis dan judi dan mabok. Supaya para pekerja ini uangnya habis, gak bisa pulang ke Tiongkok. Kalau mau membunuh, dikubur aja. Di belakang rumah saya masih bisa ketemu tulang-tulang zaman dulu. Ya kadang sudah ada pesta, kalau ada mati takut-takut dada kan, kalau mabuk cepet-cepet kubur kalau mati, kalau berantem. Karena berantem massal. Sesama pegawai ini berantem massal, sama-sama kampung berbeda. Bisa berantem massal, itu ada kuburan masalnya tuh. Di mana sekarang itu diganti di sekolah. Ada pusara-pusaranya, itu sejarah. Dia nggak bawa.
Nah, sekarang kita mau ngomong yang mana? Kalau ada bilang suku Tionghoa, saya tanya. Nah, ini memang ya kita bisa berdebat. Iya. Ya, kayak sampai kita mati nggak selesai. Ya, Selesai. boleh lah kalau terus ada ngomong. Yes. Ya, memang banyak akademisi Pak, akademisi budayawan, mereka punya Bisa berdebat. Ya, beda-beda. Dari zaman Bapak Ki saja ke zaman Orde Baru, Iya. Orde Lama, kita udah pecah kongsi kan. Ada yang pengen peranakan suku Iya. Tionghoa, ada yang pengen melebur masuk ke dalam. Iya. Itu udah fakta sejarah setelah kita merdeka. Untuk itu jadi belum lagi ada kubu Taiwan apa ada Kuomintang Iya, apa Kuomintang atau komunis, komunis. Iya. ada Sudiatsen atau Mao Zedong ini berantem lagi kan. Itu di Belitung saja, saya masih kecil tuh masih bisa terdengar orang tua itu musuhan tuh kamu datang. Itu orang Kuomintang, orang Mao Zedong masih seperti itu. Dia lebih kiblat ke situ. Kamu datang Pak, bisa berantem Pak, ketika bisa dengar orang tua ngomong seperti itu. Dia mau ngomong yang mana? Nah kalau saya sih dari dulu, saya selalu katakan saya tidak ada urusan suku-suku Tionghoa. Kalau tanya saya siapa, saya bilang Ahok jelas. Lu udah tahu siapa gua? Jelas, saya nggak mau nyembunyiin. Saya ketemu keluarga saya ngomong kayak aja mendepan lu orang. Mendekat dia ngomong kayak aja. Dan bahasa ibu gua mau apa? Tapi saya lebih cenderung, saya ya lembut, saya Indonesia. Betul. Saya lebih, kalau saya punya bawa sifat Tionghoa, saya nggak tahu lagi juga. Yang mana sih Pak? Yang mana Tionghoa yang mau saya representasikan? Ya kan, makanan. Saya juga lebih suka makanan yang gaya Melayu. Dengan, ya kan, memang. Ya kalau yang memperkaya budaya, oke gitu. Nah, memang beda lah dengan Singapura ya. Atau dengan Malaysia. Betul. Kita nggak beda dengan Singapura, Malaysia atau Filipina, beda. Kenapa? Kan pengaruh beda. Filipina kan terlalu dipengaruhi juga oleh Katolik. Iya. Beda. Kita lebih banyak dipengaruhi oleh Islam sebetulnya. Gaya kita. Kita lebih dipengaruhi oleh Melayu Islam. Pesisir kita sebetulnya. Pesisir. Nah, kalau saya ya beda dengan orang kota. Makanya saya sama orang Manggar saja dulu, orang Gantung dulu. Sama orang Manggar, ibu kota, beda tiap orang. Gayanya beda. Bergaulnya pun beda. Orang langsung tahu, bisa tahu beda. Karena Tionghoa Manggar itu eksklusif, semua toko Tionghoa. Kalau kita di Gantung, Kasar Pelangi, ada Melayu punya toko, ada Tionghoa campur. Tetangga kita semua beda. Kalau Tionghoa Manggar kelompok. Karena mereka masih per kelompok, tambang, ada base campnya, dia masih satu kelompok situ. Nah kalau yang digantung, yang tambang ada base camp. Tapi mereka udah kawin Melayu masuk ke dalam. Jadi ada yang Melayu ikut makan babi ya jadi Cina dianggap. Yang Cina masuk Islam ya jadi Melayu. Makanya Stabat Belanda mengatur kalau kamu masuk Islam jadi Melayu. Makanya bagi kalangan orang Cina bahasanya kalau di Belitung, jadi Islam itu dijajak dan kamu mualaf, dia bilang jadi Melayu. Kamu begitu memeluk agama Islam disebut Pien Fan, berubah jadi Melayu. Itu bahasa. Kenapa? Karena Stabat Belanda. Belanda nggak bisa bedain. Sikitnya lebih hitam. Kita udah kawin lahir tambang udah hitam udah susah bedain. Nah bedanya gimana? Kalau ada juga Melayu Islam muncul juga Tionghoa bukan Tionghoa kan? Nah beda kan kalau Stabat yang Islam Inlander. Makanya dibagi 3 gaji. Ada kulit putih, yang dulu pekerja kulit tambang kan? Ada golongan Cina. Dulu kan belum nama Indonesia Pak, belum ada nama Indonesia, belum merdeka. Ada yang pribumi Inlander istilahnya. Nah Inlander dari mana? Islam. Makanya di situ terjadi banyak orang menganggap banyak orang Inlander itu masuk Kristen supaya menaikkan derajat. Sempat ada begitu isu-isunya seperti itu gitu. Jadi kalau kamu Islam, jadi kalau kenapa orang Cina lebih baik masuk Kristen, tidak masuk Islam? Karena kalau kamu begitu Islam, kamu Inlander, gaji kelas 3. Nah, sekarang di negara kita juga masih ikut, tanpa sengaja kita masih ikutin pola penjajah. Yang kulit putih, itulah BI, Kementerian Keuangan, pajak, itu dari gede-gede. Nah kalau di DKI ada PKD ini golongan Cina lah. Tapi kalau yang lain itu Inlander semua. Jadi Inlander di 3 kategori gaji PNS Indonesia.
Indonesia gitu loh. Kenapa? Jadi kelakuan masih kita ini ngaco gitu loh. Bahasa kolonial, terlalu lama Kita ini dijajah. masih pakai gunakan cara yang kolonial gitu. Kolonial, bahasa kolonial. Udah Pak, kenapa tidak bisa semua? Kalau penghematan, jadi nggak cukup, siapa bilang nggak cukup? Penghematan tuh, kalau nggak cukup semua nggak dong? Kan semua bisa. Jadi memang ngaco kita punya sistem. Jadi kita juga semua pengen itu nggak salah sih kesukuan saya bilang nggak salah, saya mau tanya yang mana? Iya. Anda pusing sendiri nanti. Betul. Saya share ilmu itu kan pusing. Kamu udah apa itu? Kamu ketemu orang Manggar sama Tanjung Pandan, kamu punya teman kuliah kan? Iya, sudah ada. Sama orang Gantung beda. 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 Banyak orang ketemu saya ketemu orang lain beda. Beda. Ya, keluarga kita tuh beda. Kenapa? Kenapa Pak? Saya dari kampung. Orang Melayu semua. Ibunya juga nggak ada nama Chinese-nya. Turunan Thailand. Dari Bangka Pinggang ada saudara di Belitung. Bapak, kakek saya dari Tiongkok, udah meninggal waktu bapak saya masih bayi. Temannya orang Melayu semua. Ya mentalnya mental Melayu dong, mainnya aja kecil. Nah dia belum tahu pepatah-pepatah Tiongkok dari mana. Dari pegawai-pegawai Tiongkok yang datang, dia tukang gaji. Jadi sering kumpul-kumpul mereka didengerin cerita-cerita, ada yang butuh kan juga dipengaruhi ajaran Konghucu kan. Ajaran Konghucu mengaruhi mereka, bapak saya dengar. Bapak saya selalu saran sama saya, kalau kamu mau pintar jangan berteman sama yang sebaya. Bodoh kamu. Masih teman sama yang lebih tua, ya kamu dapat ilmu dia banyak. Nah, gimana mau jelaskan? Makanya kakek bapak saya nggak pernah ikut tahu kungfu yang kena PKI ikut koperasi nggak pernah ikut. Kayaknya orang kampung. Kakek saya juga nggak pernah ikut, udah meninggal. Yang ikut kan tangkapin di cap PKI. Terus kenapa mereka nggak ada WNI? Karena mereka menolak mau pulang. Tahun 59 ada PP 10. Nah nenek saya nggak mau pulang. Nenek saya bilang kalau kita pulang, kita di Tiongkok ada siapa? Di sini tetangga kita, saudara kita semua. Ngapain kita pulang? Makanya nenek saya nggak menolak WNI. Yang menolak WNI itu lah tetap WNA. Zaman Soeharto baru dikasih pemutihan. Nah dan itu waktu kapal di stop kan. Nah, tinggallah orang-orang yang mau pulang itu udah jual barang segala macam, nggak punya apa-apa. Harus tinggal di rumah panjang sampai rumah nunggu ngepak barang. Nah ini sejarah. Nah jadi kalau keluarga saya dari dulu udah putuskan kita nggak pulang. Ini tempat tanah air kita. Nah sekarang gimana ngomong? Apakah saya kurang Tionghoa? Semua orang tahu aku Tionghoa banget tuh ngomong Cina. Udah lah. Betul-betul mau Ahok ngomong apa? Betul kan? Kok Tionghoa banget tuh jawab gitu loh. Tapi saya juga Indonesia banget. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu Itu misi penting aspeknya, betul. Daripada bikin inti, sorry aja kalau saya gitu, sorry to say lah. Nah, aku nggak pernah ikut kan? Nggak pernah. Aku nggak pernah catat anggota kan? Nggak pernah. Bapak saya juga pernah ikut gitu kan itu. Nah, Untuk membuktikan ke Indonesia gitu ya sudah kita fight dong untuk rakyat. Betul. Lebih jelas buat saya gitu. Untuk membuktikan saya Tionghoa, ya aku memang Tionghoa sama Ahok ada 3 huruf. Wah. Gitu. Gue juga nggak mau belakang tutupin aku bukan Tionghoa gitu dong. Ada yang model-model gitu kan? Tutupin gitu. Atau pura-pura masuk Islam supaya bisa diterima gitu, supaya bisa diterima lah secara politik, secara rakyat gitu. Ngapain bohong-bohongin Tuhan kayak gitu? Ya gue dapat hidayahnya, istilahnya bukan ini Muslim jadi Kristen ya sudah. Ngapain gue pindah-pindah agama hanya gara-gara supaya diterima orang gitu? Ini urusan saya nggak mau pusing. So saya sekolah Islam ya hak saya dong. Aku mau belajar Islam, aku mau apa? Kalau sekolah SD, SMP, aku saya mau ucapin doa kalimat syahadat ya urusan saya dong. Aku pikir mau kawin sama orang Islam, depan KUA mesti ngucapin doa kalimat syahadat, ya mau apa lah? Kira-kira gitu. Ya aku mesti apa? Ya sederhana. Ya sederhana. Yang ternyata bukan menikah sama orang Islam ya sudah. Ya tinggal aja. Ini penting sih saya pikir untuk. Ya kita terima kasih lah atas kesempatan ada link. Minimal kita Pak Ari bisa ikut. Ini kita hubungkan dengan wisata. Karena masa depan kita ke depan. Yang namanya Cina targetnya itu 1,3 miliar orang, aduh 10%-nya datang itu mengerikan jumlahnya Pak. betul. Betul kan?
udah lebih dari setengah penduduk kita, nggak mungkin kecipratan 1% kita udah kaget di sini. Nah Pak Basuki, asosiasi seperti yang tadi saya bilang, federasi kan selalu ada konvensi, which year. Nah memang rencananya akhir tahun depan bisa sudah announce dari kemarin. Sudah announce. Dan mereka Nah, sudah saya kira oke. asosiasi harus mulai cari gitu loh, budaya-budaya apa yang bisa dikembangkan sebagai ciri khas ya. Jadi artinya menambah kekayaan budaya Nasional. nasional gitu. Nah, terutama Jakarta kan memang tutup peranakan. Oh jelas. Ya, tahu Sudah jelas. musik semua, pakaian semua. Nah itu kayak apa, kebaya encim itu kan bagus banget. Orang luar negeri juga kagum, cewek juga pakai jadi cantik banget, seksi gitu. Itu kan luar negeri nggak punya. Malaysia mau nyontek udah. Seperti biasa. Tapi memang kan di Indonesia semua juga dia mulai tahu ini bagus. Jadi kita mesti klaim bahwa ini punya kita, mesti urus. Nah asosiasi tugasnya mungkin seperti itu, menpatenkan gitu kayak batik gitu kan, dipatenkan dalam pengakuan ini kita akarnya. Jadi kan pengakuan dunia ini penting. Jadi kita perjuangan asosiasi seperti itu. Ya kalau kita mengklaim itu kan, kalau perjuangan itu jadi ada suku Tionghoa, Oh enggak. wah kita bisa berdebat ya saya bilang. Itu dari zaman Bapak Gima udah berdebat. Dari zaman mereka pun udah Itu berdebat. bukan organisasi dan bukan kerjaan organisasi. Beda. Anyway kita bisa mengklaim bahwa ini tuh Budaya Singapura nasional. kan. Jadi dalam konvensi internasional mengakui bahwa peranakan itu asal dari sini. Dari Indonesia. Jadi semua dikembangkan versi mereka. Ya. Jadi daftarkan. Ya kan, jadi bisa di PBB fakta di dunia itu memang ada peranakan yang udah campur dengan daerahnya, dengan lokal masing-masing beda. Orang basic American born Chinese, China beda kok. Betul-betul kalau udah namanya peranakan itu udah campur, ya kan, udah beda banget. Ya. Bagus Pak idenya Pak yang ke PBB itu. Ini mesti jelas, kita mesti clear. Dan pengalaman Singapura seperti itu. Nah saya pikir asosiasi sudah seperti itu. Iya. Ya saya mesti geser nih. Oke. Pak, terima kasih. Tadi udah harus mohon maaf. Pak, thank you Pak, terima kasih Pak ya. Thank you Pak. Apa udah diundur Pak? Iya. Iya, acaranya jadinya karena abis satu itu dan dua lain. Oh. Ini yang sedikit untuk Pak Basuki. Ini yang saya ini buku Aspertina yang kedua. Oh, masih. Kuliner. Yang makanan. Makanan. Pak, ini juga nanti kalau mau masuk kita lihat ini juga kita mesti taruh yang gitu Pak. Ya, ini penting juga. Kalau yang ketahuan sudah dapat waktu itu. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ya. waktunya Pak Basuki. Ya, kasih. Balik. Pak, sekali lagi terima kasih Pak ya. Sampai ketemu. Ya. Pak, ketemu di Tawang. Oh iya, di Tawang dulu Bapak bantu. Jasa telepon Bapak. Tawang. Ini. Ya, Yang smack Bapak. acara jasa gitu. Ah. di Ahok. Oh iya, Last gitu. minute Iya, Bapak last bantu minute. kami juga waktu itu Pak Jokowi